Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Wirabima, kembali lagi bersama saya Serto Kuat Baika dalam Wirabima Podcast. Nah, di spesial episode kita kali ini kita akan menyelami cerita inspiratif dari salah seorang prajurit TNI beserta istrinya yang telah sukses mengembangkan usaha yang unik dengan penuh semangat. Nah, jadi di balik seragam dan tugas-tugas militer sehari-hari, mereka menemukan passion baru dalam menjual tela-tela ubi, di mana yang merupakan tela-tela ubi itu cemilan khas yang banyak diminati banyak orang. Simak perjalanan mereka dari tantangan yang mereka hadapi dan bagaimana cara mereka memadukan dedikasi terhadap negara dengan cinta terhadap usaha yang mereka jalankan. Jangan lewatkan kisah menarik ini yang pasti akan menginspirasi dan memotivasi kita semua. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi Bapak Winarko dan selamat pagi Mbak. Bu Eva. Selamat pagi Mbak. Baik, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak gimana sehat. Mbak? Alhamdulillah kabar saya sehat juga nih Bu. Baik, gimana nih perasaan Bapak sama Ibu ketika tahu akan diundang ke podcast Wirabima? Boleh disampaikan perasaannya gimana? Ya waktu ayahnya ngasih tahu ya saya sempat terkejut juga, gimana ya Bang, bisa nggak ya nanti ya Bang gitu. Pasti ya, bisa. Bisanya itu mudah-mudahan. Mudah-mudahan baik. Dari Bapak Winarko sendiri gimana perasaannya? Kan tadi Ibu, sekarang saya tanya Bapak. Kalau terkejut pasti kita akan terkejut. Tahu-tahu diundang untuk podcast masalah UMKM kuliner tela-tela. Baik. Tapi yang namanya tentara kan Bapak tentara harus siap. Walaupun Siap. diundang ke podcast. Baik. Siap. Oke, saya mau nanya, bisa ceritakan nggak gimana awal mula ide untuk mulai usaha tela-tela ubi ini? Apa sih yang menginspirasi Bapak sama Ibu sehingga bisa menjalankan usaha sampai saat ini? Gini Mbak, dulu saya kan sempat kerja di sebuah rumah sakit. Oh, baik, Anak Bu. saya masih kecil-kecil. Jadi dengan berjalannya waktu, kebetulan saya waktu itu keguguran. Jadi menjalani operasi, ya kan Pak, steril. Dan itu 3 hari setelah operasi datang panggilan, bahwasanya saya disuruh kerja. Ya saya berembuk lah sama suami, gimana Bang, sementara saya masih dalam perawatan. Masih pasca operasi ya Bu? Iya. Betul. Jadi bapaknya bilang udahlah, mengundurkan diri aja untuk sementara, katanya gitu. Setelah saya mengundurkan diri, ya saya sebagai ibu rumah tangga ya di rumah aja. Jadi perasaan saya gimana lah ya, namanya kita udah biasa kerja. Benar. Kok kayaknya Pasti ada jenuh ya Bu? jenuh Benar. gitu. Iya, benar. Jadi saya sama suami berembuk, gimana Bang kalau saya itu buka usaha, soalnya anak kita kan makin lama makin besar, makin dewasa, kebutuhan makin banyak. Betul. Kayaknya kalau cuma yang kita harapkan ini aja mungkin nggak bisa. Sebentar lagi anak kita kan kuliah, belum lagi si abang gitu kan Mbak. Jadi kami punya rencana itulah buka usaha di luar. Saya ingat-ingat pernah saya diajari sama Ibu Persi juga cara membuat tela-tela. Jadi saya diajak ke rumahnya. Setelah saya lihat, saya coba di rumah. Ternyata anak dan suami saya itu suka. Jadi dari situlah saya memulai usaha, buka usaha tela-tela. Baik, berarti dari teman ya Bu awalnya Dari diajak. teman, iya. Ibu coba sendiri, Iya. ternyata enak nih dari keluarga. Iya. Dari situlah muncul ide. Dari situlah. Baik, luar biasa sih ini, bagus idenya. Nah, kalau bagaimana Bapak dan istri membagi waktu antara dinas militer dalam menjalankan usaha ini? Siap Mbak. Kalau saya ya di dalam militer itu tugas utama kita ya militer. Baik. Kalau untuk usaha sampingan yang kita buka kuliner tela-tela setelah di luar jam dinas.
Itu pukul berapa Pak? Bapak mulai usaha? Mulai Membuka. buka usaha kita melaksanakan pada pukul 18.00. Habis maghrib lah ya Pak ya, baru mulai start. Sebelum maghrib kita udah buka lapaknya. Setelah maghrib baru kita bisa berjualan. Baik. Selama ini ada nggak tantangan khusus dalam mengatur waktu? Kan Bapak prajurit nih, pasti Iya, ada Mbak. tiba-tiba PO, tugas gitu, gimana Pak? Ada nggak tantangannya? Kalau tantangannya itu ya Pasti ada. sewaktu saya dinas luar Baik. membawa pasukan keluar kota, inilah istri lah sebagai powernya jadinya yang tinggal. Nah itu aja Mbak, dia yang membuka usaha semuanya, mulai dari bawa peralatannya, membuka lapaknya, Sampai menutup. sama menjual penjualan belinya Mbak. Jadi ibu semua yang Ibu semua, menjalankan, kalau Bapak saya mendukung. lagi dinas luar saya. Baik. Kalau Bapak dalam sehari-hari tugasnya sebagai apa? Tadi membawa pasukan. Kalau saya sehari-hari di Korem 031 Wirabima, saya dituakan di bagian angkutan. Bagian angkutan. Siap, nah, itu dia Mbak. Baik. Kalau tadi kan tantangan membagi waktu nih. Nah sekarang saya mau tanya, ada nggak tantangan yang Bapak sama Ibu hadapi saat menjalankan usaha menjual tela-tela ubi ini? Ada Mbak. Apa tuh Bu? Satu ya cuaca. Cuaca, betul. Iya. Betul. Cuaca, udah itu ubi ya Bang ya. Apabila nggak dapat bahan ubi yang bahan memang bakunya. betul-betul kami butuhkan, di situ paling utamanya. Karena bahan ubi yang kami pakai bukan ubi sembarang ubi. Oh ada jenis khusus ubinya ya Pak ya? Iya Mbak. Ubi Ada seperti jenis apa itu? Boleh disampaikan? Ubi sih sama aja Mbak, tapi yang paling bagus itu ubi putih. Ubi putih ya Ubi Bu? putih yang kulitnya putih gitu loh Mbak. Benar. Jadi udah pernah juga saya coba ubi merah, tapi kayaknya kok alot gitu. Jadi saya coba juga ubi putih, ternyata empuk. Jadi sampai sekarang ubi putih lah yang saya buat. Beda ya berarti ya Bu ya? Saya baru tahu kalau ada jenis ubi. Kulitnya berarti yang membedakan ya Bu? Merah, ada juga yang putih. Berarti beda juga hasil olahannya? Beda. Beda, Iya. lebih empuk yang putih. Yang putih, tapi jangan salah Mbak, yang putih ada juga yang nggak empuk. Ada juga Bu? Iya, karena saya pengalaman udah lebih dari 8 tahun, saya alhamdulillah udah tahulah yang mana yang empuk. Udah hafal ya, Bu, ya? Iya. Ada juga ubi putih itu yang muda dia. Si penjual mungkin nggak sabar, daripada nggak ada bahan dijualnya aja. Itu ketipu juga kadang kita itu Mbak. Baik, jadi kalau bahan baku ubi tadi dari mana asalnya? Apa Ibu sama Bapak punya kebun sendiri atau dari mana pemasok ubinya? Kalau pertama-pertama itu Mbak, kita mencari langsung ke Kebunnya. petaninya. Ke petani. Karena lokasi mencari petaninya itu ya kategori lumayan jauh, Baik. kita mencoba yang lebih dekat, kita pergi ke pasar, mencari-cari ada bahan yang sama. Sampai sekarang kami mencari di pasar aja. Iya. Terus kalau dalam sehari itu berapa kilo ubi yang bisa Bapak beli untuk berjualan? Dulu ya Mbak, sebelum Covid, satu hari itu hampir 100 kilo. 100 kilo Iya. Bu? Wah luar biasa nih Sobat Wirabima. Tapi setelah Covid 50 Mbak. Berkurang. Ya, gimana? Berkurang. Karena tadi ada kendala di Covid tadi ya Bu? Iya. Baik, kalau berjualan itu kan kalau laku biasanya ada strategi pemasaran tuh. Kira-kira ada nggak strategi khusus yang Bapak sama Ibu terapkan di usaha Ibu ini? Kalau kami sih tidak ada. Strategis khusus kami tidak punya. Cuma ya alhamdulillah dari mulut ke mulut pelanggan kami menyampaikan ya tela-tela ngangenin yang di Tela-tela ngangenin. Siap, yang tela-tela ngangenin yang berada di lokasi RTH Kacamayang. Itulah julukannya ya, biar pelanggan-pelanggan tuh ingat Iya, tela-tela ngangenin. ngangenin. Di mana Siap. tempat posisi jualannya di mana Pak? Di RTH Kacamayang. Di Di Kacamayang. belakang Hotel Primer. Baik. Bisa diceritakan sedikit nggak nih cara membuat tela-tela ubi? Dari bahan baku ubi sampai prosesnya sampai menjadi tela-tela gimana? Bisa nggak Iya. diceritakan? Bisa Mbak. Boleh gimana Bu? Insya Allah
Ini nggak meleset ya Mbak. Mudah-mudahan untuk ibu-ibu yang lain, Ibu Persit bisa di apa? Nggak ada yang saya tutup-tutupi. Boleh, silakan. Pertama saya pagi-pagi ke pasar cari ubi, sampai di rumah. Kalau ada waktu suami yang buka. Kalau nggak ada waktu seperti dinas luar, terkadang kan kayak angkutan mau cepat ke kantor kan Mbak. Benar. Jadi saya juga yang ngerjakan. Setelah itu saya cuci, digosok, baru direbus. Bisa juga dikukus, tapi ternyata direbus lebih cepat kan. Baik. Udah itu saya potong-potong, masukkan ke plastik. Nah itu Mbak, baru masukkan ke freezer. Disimpan di freezer. Iya, soalnya kenapa disimpan freezer? Kalau nggak disimpan di freezer bisa basi. Oh, benar Iya. juga, Bu. Ya. Kalau untuk penjualannya berapa harganya, Bu? Per porsi? Kalau untuk frozen itu saya jual kalau kira-kira 10.000. 10.000. Berarti Bu jualnya ada 2 nih, satu frozen, satu lagi Yang yang digoreng tadi. Iya. Itu ada nggak rasa-rasa, kan biasanya pernah juga saya beli tuh Bu, tela-tela ada rasa-rasanya. Iya sama Mbak, ada Iya. juga rasa-rasanya. Benar. Itu yang bikin enak ya Bu ya? Ya. Yang rasa-rasanya tadi. Iya. Baik. Kalau cerita pasar dan pelanggan nih, siapa target pasar utama yang Bapak sama Ibu ini cari? Kan jualannya di mana tadi? Di belakang Kacamayang itu. Kacamayang. Target pasarnya yang gimana Pak? Kalau targetnya itu ya kita memang mencari lokasi Yang hiburan, agak rame, hiburan. seperti taman-taman, Iya. Benar. ramai pengunjung. Iya. Disitulah target utama Alhamdulillah karena kita udah lebih dari 8 tahun. Lama ya, Alhamdulillah bukan penghuni Kacamayang aja, yang kebanyakan juga orang lewat Mbak. Orang lewat. Jadi Iya. udah hafal tempatnya ya Bu? Iya. Lumayan lama itu. Bukan lumayan lagi, udah lama 8 tahun Udah ya Bu. lama, Udah sampai lama saya bener. pernah terkejut loh Mbak. Sampai ada anak gadis nelpon, mau nggak tela-tela ngangenin? Saya pun jadi hero, jadi ngangenin ya. Iya bener, nama aja tela-tela ngangenin. Iya, Pasti ngangenin di lidahnya Iya. Siap. para pelanggan. Heeh. Benar. Kalau ada yang order banyak gitu nih, ada nggak harga khusus? Kalau Ada, Mbak. hari Ada. itu pernah warga Inhil dia mau membuka tela-tela juga, tapi bahan dari kami. Baik. Ada beberapa kali dia pesan, cuma kami bilang kalau kami untuk mengirim ke Inhil kami tidak sanggup, takut bahannya rusak sampai ke Inhil. Betul. Kalau memang mau, silakan datang ke Pekanbaru, kita layani. Tapi kalau untuk pengiriman kita tidak bisa, karena Baik. namanya pengiriman orang kan nggak tahu ini bahan dari apa. Yang penting asal taruh ke dalam mobil, tiba di lokasi rusak, Iya. malah kami yang disalahkan nanti sama Benar. pelanggan. Benar. Jadi untuk saat ini apakah udah ada cabang yang dibuka selain yang tempat berjualan Bapak tadi? Hari itu ada sih Mbak. Saya buka di Unri, Di Unri. depan SMK 2. Benar. Saya buat anak-anak yang mau bekerja lah di situ sebagai anggota kan. Ternyata ya gimana ya, kurang puas juga, soalnya kan nggak sesuai pengeluaran sama pemasukan gitu. Kenapa loh, gitu, Mbak. Bu? Kok nggak Ya sesuai? saya nggak tahu juga, jadi saya lama-lama nggak tahan. Saya coba saya yang di situ, kiranya ada kendala. Kadang suami buka di sana, tiba-tiba dipanggil, namanya anggota Ya kan. benar. Terpaksa saya lari ke sana. Memang sih ada anak saya, tapi kasihan kan Mbak, dia pulang jam 4. Ya. Capek Nggak juga mungkin Bu. lah disuruh lagi kan Mbak. Jadi saya tutup lah, tapi saya sama suami berpikir juga kayak mana supaya pemasukan kita ini bertambah. Jadi saya ada ide untuk menambah menu seperti kentang crispy, Wah, kayak jadi, stik kentang itu loh Mbak. Baik benar. Iya, tahu crispy dan cimol kentang. Enak juga. Jadi cuma satu tempat. Banyak menu. Banyak menu, tapi umpamanya bapaknya nanti udah nggak bekerja lagi, telah pensiun lah, mungkin kami mengulangi lagi membuka usaha cabang lah Di gitu. cabang, Ya. baik benar. Kan kalau zaman sekarang nih kalau jualan di
cepat laku dipromosin di sosial media. Iya. Ada nggak Bapak sama Ibu megang akun sosmed untuk memasarkan produk yang dijual saat ini? Kalau untuk saat ini tidak ada, Mbak. Belum ada ya, Bu? Tidak ada kami masuk. Mungkin ke depan nanti ada ya, Bu Iya, ya? insya Allah. Insya Allah. Kalau Bapak udah mulai MPP, Iya. nanti entah anaknya yang jadi Iya. adminnya. Iya. Biar lebih terkenal lagi Tela-Tela Iya, Ngangenin. Alhamdulillah, amin. Kalau ada nggak dampak yang Bapak rasakan selama menjalankan usaha ini? Dampak ke keluarga? Alhamdulillah, namanya sebagai orang tua, tentu anak kalau bisa lebih daripada orang tua. Iya, Apapun resikonya, kami tetap untuk berjuang mendukung demi anak. anak. Berarti sangat berdampak ya Pak, ya Bu? Berdampak, alhamdulillah. Kalau respon masyarakat sama pelanggan setia terhadap produk Tela-Tela Ibu ini, gimana testimoni dari pelanggan? Kalau dari pelanggan itu, Mbak, ya alhamdulillah tidak pernah merasa kecewa. Karena rasanya tadi. Karena kami pun gitu, apabila kami yang udah kategori diapakan sama pelanggan kami dari ubi mentahnya, tahu-taunya masih muda, itu tetap kami kasih tahu sama pelanggan, ini ubi masih muda, jadi dia tidak sekriuk yang kayak biasa. Baik. Responnya gini juga Mbak sama saya Mbak. Apa tuh Bu? Gimana sih Bu buat cara buat Tela-Tela ini? Soalnya udah saya coba yang Ibu ceritain, kok nggak empuk. Gimana ya Mbak ya, memang kayak gitulah keadaannya, saya ceritain. Mungkin udah rezeki saya tuh saya jawab kayak gitu Bener, lagi Mbak. tapi benar juga itu Bu. Kadang menunya sama, Iya. resepnya sama, tapi Iya. kan orang yang bikin beda. Iya. Pasti hasil rasanya juga beda. Iya. Ya, bener juga itu Bu. Iya. Baik, kalau harapan Bapak sama Ibu untuk masa depan usaha Tela-Tela Ubi ini apa? Harapan kami sih mudah-mudahan semakin maju, Amin. agar kami bisa Lanjutkan. membutuhi kebutuhan anak-anak kami biar jadi anak-anak yang sukses. Kan Amin. itu harapan kami. Ya alhamdulillah dari sini terasa lah Mbak gitu. Terasa sangat membantu ya Bu. Sangat membantu. Untuk anak-anak, Iya. orang tua berusaha Namanya anak semaksimal kuliah, mungkin. kan? Benar. Iya. Mungkin, iya, Mbak. Benar. Oke, yang terakhir nih, mungkin bisa disampaikan pesan atau saran Bapak sama Ibu untuk Sobat Wirabima yang sedang menyaksikan podcast ini, khususnya prajurit TNI yang mungkin ingin memulai usaha sampingan seperti Bapak sama Ibu. Ada nggak pesan saran? Yang utama, kita sebagai prajurit TNI jangan pernah malu untuk berbuat baik dan jangan pernah takut untuk jatuh. Yang penting kita berusaha, namanya orang tua, yang paling utama dia pasti anak yang akan dibahagiakan dia. Kalau dari Ibu, ada mungkin? Kalau dari saya sih, terutama untuk ibu-ibu Persit, berusahalah, jangan malu. Daripada suami kita nanti mencari di luar yang aneh-aneh, baguslah kayak gini lagi. Baik, benar itu Bu. Halal, ya kan Mbak? Benar-benar itu Bu. Dari rezeki yang halal. Pikiran kita tenang, suami Tenang. ada di samping terus. Benar. Oke Sobat Wirabima, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Winarko dan Ibu Eva tadi bisa bermanfaat dan memotivasi untuk kita semua. Saya mau pesen satu nih, memang untuk memulai suatu usaha itu mudah, tetapi yang mungkin sulit itu bagaimana cara kita berjualan, cara memasarkannya, dan target seperti apa yang ingin kita capai. Kuncinya tetap juga sih pada konsisten dalam kualitas dan pelayanan serta inovasi dalam produk. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Winarko beserta Ibu Eva yang Ya, sudah Mbak. berkenan Ya. diundang ke podcast Wirabima. Semoga di lain kesempatan mungkin kalau Bapak udah pensiun, siap nggak saya undang lagi? Insya Insya Allah. Allah. Insya Allah baik. Oke, terima kasih kepada Sobat Wirabima yang sudah menyaksikan podcast Wirabima. Nantikan kembali episode-episode lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share YouTube Korem 031 Wirabima sebanyak-banyaknya. Akhir kata, saya Sertu Kuat Baika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI Angkatan Darat di hati rakyat.